Kamu mau kenapa? Turun. Sejarah Cirebon erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Karena itu, menelusuri sejarah Cirebon seperti menelusuri perkembangan Islam di Jawa Barat. Tak banyak orang tahu, sejarah Cirebon bisa ditelisik dari makam di Desa Comberan Timur, Kecamatan Talun ini. Konon, inilah makam Kuwu atau kepala desa pertama Cirebon berabad silam. Orang menyebutnya Ki Gede Alang-Alang. Siapa dia sebenarnya? Pemirsa, di Desa Comberan Timur, Kabupaten Cirebon, terdapat sebuah makam yang diyakini makam Ki Gede Alang-Alang. Beliau adalah Kuwu pertama di Cirebon ini. Assalamualaikum, Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Ujang, ini di sini kan ada sebuah makam yang diyakini makam tokoh yang sangat penting di Cirebon. Menurut Kang Ujang, ini apa yang akan kita lakukan di sini, Kang? Yang pertama-tama saya akan mengetahui siapa sih sosok dari Ki Gede Alang-Alang tersebut. Ada sangkut pautnya enggak dengan ketika beliau mengajarkan agama Islam itu dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Karena itu pada malam hari ini insya Allah atas izin Allah saya akan mencoba untuk mengupas sejarah daripada Ki Gede Alang-Alang tersebut. Saatnya menggali informasi. Libur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda dengan siapa? Siapa Anda? Abdullah. Tahu sejarah tentang tempat ini dan Anda bisa menceritakan tentang Ki Gede Alang-Alang. Menjaganya. Kalau saya boleh tahu, di samping makam Ki Gede Alang-Alang tuh ada beberapa makam lagi. Itu makam siapa? Pangeran Pengantin. Kenapa beliau bisa dijuluki Ki Gede Alang-Alang? Nama Ki Gede Alang-Alang itu nama dari rumput alang-alang. Kenapa dia bisa dinamai sesuai dengan rumput? Dia yang membabat daerah ini. Dulu bersama siapa dia mau membabat daerah sini? Sama prajurit awalnya. Dari mana memang asal beliau? Sir. Ya, tapi kenapa dia tiba-tiba bisa datang ke tempat ini lalu membabat alas di sini? Senang di tempat ini sejuk. Itu dulu Ki Gede Alang-Alang sama Mbah Kuwu Cirebon sama Kanjeng Sunan Gunung Jati itu dulu siapa? Gede Alang-Alang. Dulu beliau di sini mengajarkan agama Islam itu sendiri atau ada pengawal atau ada yang lain? Tapi apakah memang Ki Gede Alang-Alang dahulunya sudah Islam? Karena yang saya tahu dia dikirim dari Pajajaran dan bukan beragama Islam. Dulu sudah Islam. Kenapa dia bisa tiba-tiba jauh-jauh dari Mesir tahu di sini ada tanah tempat ini? Tiba-tiba, makhluk ini naik pohon. Kamu mau kenapa? Turun. Turun. Kenapa, Pak? Tadi kan kita lagi ngobrol baik-baik. Turun. Kenapa? Kok jadi main kejar-kejaran gini sih? Kenapa sih? Kenapa tiba-tiba Anda lari-lari? Saya datang ke sini baik-baik. Saya tahu sejarah tempat ini. Kalau Anda tidak mau menceritakan sejarah itu, ya udah. Kenapa? Ada yang datang. Siapa yang datang? Yang tunggu di sana, terima. Tadi Anda juga bilang Anda tuh pengikut dari Ki Gede Alang-Alang. Terus Anda tahu tiba-tiba kenapa bisa dari Mesir ke sini? Ada yang datang. Saya mau pergi. Assalamualaikum. Kepala keluar.
Tampaknya sudah ada makhluk lain merasuk ke tubuh ini. Siapa Anda? Siapa Anda? Kenapa tiba-tiba masuk lari-lari ke air? Siapa Anda? Siapa? Ya, maksudnya Kenapa? kenapa? Kenapa Anda tiba-tiba masuk Masuk, ini? iya. Saya tidak Mau ada memanggil apa? Anda kok. Nggak terima Saya tidak tahu kenapa? seperti apa. Ini Anda tiba-tiba masuk, emang apa? Mau apa sih? Mengusir kalian. Memang Anda siapa? Melarang tidak boleh. Anda yang bertempat di mana? Di makam sana. Itu makamnya sebelah, itu ada beberapa makam. Makam siapa saja sih sebenarnya? Jadi itu bukan makam. Isinya keris. Keris milik siapa? Siapa? Ini siapa keris? Kini, makhluk ini malah semakin beringas. Udah Anda keluar aja ya. Khawatir membahayakan, mediator disadarkan. Tiba-tiba, seseorang sudah di luar kendali. Masa tiba-tiba ada salah satu mediator yang seperti dimasuki oleh gaib ada di sini. Aduh, saya mau ke sana. Namun, makhluk ini seperti terganggu oleh kedatangan kami. Sini aja ngomongnya. Anda siapa? Assalamualaikum. Buyut Suryakusna. Dari mana asal Anda? Saya murid Buyut Alam-Alam. Sebelum saya memastikan, apakah memang benar ini makam beliau? Iya, Lalu di sampingnya kan juga ada beberapa makam. Itu makam siapa? salah satu itu murid-muridnya Buyut Alam-Alam Satu dan lagi? seluruh keluarganya. Kenapa muridnya dimakamkan dekat beliau? Saya tadinya murid Yuseh Siti Jenar. Setelah beliau tidak ada, saya berguru pada Buyut Alam-Alam. Kenapa Anda memilih Ki Gede Karena Alang-Alang? Ki Alang-Alang orang yang sangat sakti mandraguna dalam penyebaran Islam khususnya di wilayah Cirebon. Memangnya dulu beliau sudah beragama Islam? Ya, Kalau saya boleh tahu, memang asal beliau itu dari mana sih? memang dia bukan asli dari Cirebon, tapi dia sengaja untuk menduduki wilayah Cirebon. Dulu beliau menyebarkan agama Islamnya memang sama siapa saja? Banyak. Saya mengenal beliau setelah dia sedang menyebarkan di Cirebon. Itu sebelumnya Sunan Gunung Jati apa sesudahnya? Itu saya tidak tahu, karena mengenal beliau sudah ada Kanjeng Sunan, sudah ada Mbah Ku. Terus apa yang Anda tahu? Kenapa disebut Ki Gede Alang-Alang? Pada waktu beliau cerita, karena dulunya wilayah Cirebon ini yang dia duduki banyak sekali alang-alang. Terus? Makanya dia babat menjadi satu tempat yang dinamakan sebuah padepokan, sebuah pesantren untuk mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan. Siapa memberi julukan itu? Masyarakat setempat dan murid-muridnya. Itu hanya sebuah sebutan, Berapa lama Anda mengabdi pada beliau? hanya 1 tahun. Tadi juga saya mendapatkan informasi bahwa Walang Sungsang adalah pendampingnya, Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana adalah Mbah Kuwu yang saya kenal dan saya pun mengenal sebentar. Kemudian saya pergi ke Jawa Timur. Ada hubungannya dengan Ki Gede Alang-Alang? Ya mungkin setelah seperti saya tidak mengenal dan tidak tahu Ki Buyut Alang meninggal. Terus saat Anda setahun bersama beliau, sosok beliau itu seperti apa sih yang Anda tahu? Yang satu beliau memang seorang tokoh yang sangat luar biasa dengan keilmuannya. Dan saya pengen tahu itu Ki Buyut Alang-Alang. Terus ada Mbah Ku Cirebon. Itu antara Ki Buyut Alang-Alang dan Mbah Cirebon itu seperti apa? Ada ikatan emosional, kekerabatan saudara atau seperti apa? Kalau Ki Buyut Alang-Alang beliau hanya sebatas pendatang. Terus
Sesudah dia itu mengenal sosok Mbahku Cirebon, sempat berguru atau seperti apa? Hanya sebatas teman. Oh gitu. Dan bersama-sama menyebarkan ajaran-ajarannya. Nah, beliau tahun berapa ketika dimakamkan di sini? 541 Masehi. 541 Masehi. Bukannya udah 1000-an ya? Itu yang saya tahu. Memangnya dahulu kalau memang Anda bersama beliau, tahun berapa Anda sama beliau tuh waktu itu? Yang saya tahu tahun itu. Banyak murid-murid yang ketika Anda belajar sama Anda itu banyak. Berapa banyak? Allah, kamu jangan mata-matain itu makam orang. Kenapa? Udah nggak apa-apa, mereka itu tanggung jawab saya, ya. Karena saya datang sini baik-baik. Nah, ketika sama Mbahku Cirebon itu pernah ada ketemu obrolan-obrolan yang lain atau tidak ada? Pada waktu itu saya sudah pergi dan tidak menjadi muridnya kembali. Setelah saya belajar dari Syekh Siti Jenar, saya pengen melebur dosa di sana. Saya hanya menimba ilmu pembelajaran 2 kalimat syahadat. Emang sama Syekh Siti Jenar tidak pernah dibelajarin? Syekh Siti Jenar mengajarkan terhadap saya tentang apa jati diri manusia itu yang berwujud dengan pembelajaran alif dan shod. Apa itu maksudnya? Untuk mencari keutamaan Allah dengan mempelajari sifat 20. Sifat 20 itu sifat apa? Saya cari jati diri saya sendiri. Tapi apakah memang Anda akhirnya menemukan jati diri Anda? Makanya saya belajar kepada siapa saja. Siapa jati diri saya sebenarnya. Ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Ki Gede Alang-Alang itu kan tidak jauh berbeda. Tidak. Kan... Syekh Siti Jenar mengajarkan tentang ma'rifatullah, tentang pembelajaran sifat Allah. Kan sama. Yang saya tahu guru besar saya Syekh Siti Jenar tidak mengaku Tuhan, cuman hanya mengatakan bahwa Allah itu adalah dekat. Urap sama Gusti Allah lebih dekat daripada Gusti Allah. Tunjuk. Walaupun dia mengatakan guru besar saya, liman lingkaulah Gusti, bukan berarti beliau mengatakan dirinya Tuhan. Ingat, itu yang saya tahu. Nah, terus kenapa ketika mengatakan Anda ketika ajaran Syekh Siti Jenar itu benar, kenapa Anda langsung lari ke sini ke Cirebon untuk berguru kepada Ki Gede Alang-Alang? Bukannya Anda teruskan saja di sana? Karena saya ingat dengan sebuah potongan hadis, tuntutlah ilmu dari semenjak kecil sampai yang tua. Dan Anda bilang tadi beliau itu dari Mesir ya? Saat dari sana beliau banyak? Enggak, saya enggak bilang beliau dari Mesir. Memang asal dari mana sih sebenarnya? Saya tidak tahu. Sama sekali. Pada waktu saya kesini, beliau sudah ada di sini. Memang kalau dari perawakan seperti apa beliau di sini? Tidak bisa digambarkan seorang tokoh ulama besar. Kenapa nggak bisa? Karena keagungan dan penghormatan saya terhadap guru besar saya. Nah, Ki Gede Alang-Alang itu punya istri tidak? Pada waktu itu saya tahu memang sudah ada. Siapa istrinya beliau? Saya hanya bisa menyebut Umi. Tidak boleh menyebut seorang orang tua atau guru kita dengan sebutan nama. Terima kasih. Assalamualaikum. Masih penasaran? Mediumisasi kami lanjutkan. Tetap di Dua Dunia. Ada bayangan Makhluk malah menyerang Kang Ujang. Assalamualaikum. Kenapa? Anda bukan seorang muslim? Kita akan ceritakan sejarah tentang Ki Gede Alang-Alang itu seperti apa? Dia cuma seorang rakyat. Asalnya dari mana? Dia dari negeri seberang. Lalu bagaimana ceritanya dia bisa sampai di tanah ini? Bukan di sini.
pesisir itu ngapain? Setelah sampai pesisir. Dia mengajarkan putra-putra dari Pajajaran yang memeluk agama Islam karena dia tidak mau kembali ke Pajajaran. Jadi dia beragama Islam tapi Nah, itu ada hubungannya tidak dengan Pangeran Mbahku Cirebon dan juga Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati? Saya sudah bilang, Kenapa? putra-putra Pajajaran, Pangeran Walang Sungsang, Rara Santang, dengan istrinya Nyi Endang Gelis. Dia mengajarkan gimana membuat terasi. Ada simbol apa dari terasi? Cikal bakal Cirebon yang mengambil nama Airbon. Dulu mengajarkan apa saja Ki Gede Alang-alang di sini? Jala, jaring. Nah, simbol apa itu ketika mereka jala, jaring, dan ikan itu? Sebelum datang ke Bukit Alang-alang, dia mencari Islam sejati kepada Syekh Wakafi yang ada di Gunung Jati. Setelah cukup ilmu keislaman, baru ke Bukit Alang-alang. Bukan hanya ilmu Islam ataupun kebatinan, tapi ini juga perlu. maksudnya apa ini? Makanan? Nah, berarti ini benar ya, makamnya Ki Gede Alang-alang ini benar. Itu wafat tanggal berapa? Tahun berapa? Sudah lama sekali. Sekitar abad berapa? 14. Dan Ki Gede Alang-alang mempunyai istri atau keturunan? Atau tidak ada? Tidak, beliau tidak menikah. Kenapa beliau tidak menikah? Bukan urusan saya. Terus setelah beliau wafat, apakah ada penerus? Ya, itu tadi putra dari Pajajaran, Pangeran Cakrabuana yang menggantikannya. Oh, Mbahku Cirebon itu. Mbahku Sangkan. Apa itu artinya? Aku seorang pemimpin. Sangkan-sangkan yang asli dan bijaksana. Apa benar sebenarnya kalau Ki Gede Alang-alang itu diutus oleh kerajaan Pajajaran untuk jadi kubu di sini? Masyarakat sini sendiri, bukan dari Pajajaran. Sedangkan di sini wilayah Galuh Pakuan bukan Pajajaran. Setahu Anda itu, sosok beliau itu seperti apa? Dia arif, bijaksana, dan sering mengasihi. Masih apa? Apa yang dia punya, apapun garam, maka disebut Ibu Alang-alang. Apa tuh? Karena dulu ada alang-alang atau gimana atau untuk tempat? Dulu bahasa di sini meminta itu alang-alang. Oh, jadi bukan karena dia membabat yang banyak alang-alang jadi sebut Gede Alang-alang, bukan? Bukan. Nah, yang menciptakan Cirebon itu sendiri benar Ki Buyut Alang-alang atau Ki Gede Palimanan? Ibu Alang-alang. Tapi yang memberi nama cikal bakal bila mana tanah ini ramai dengan penduduk, maka akan dinamakan Cirebon. Yang berasal dari air udang kecil. Nah, itu yang di samping daripada Ki Gede Alang-alang itu makam siapa kalau Iya, boleh di sini tahu? kan ada dua makamnya. Pangeran banyak sana. Siapa beliau? Dia dari Pajajaran. Apa hubungannya dengan pangeran ini, Alang-alang? Iya, dengan si Gede Alang-alang ada hubungannya? Meninggalnya? Setelah Pakuwati berdiri, Terus ada pesan yang untuk Anda sampaikan pada masyarakat sekitar tentang sabda daripada Ki Gede Alang-alang? untuk masyarakat kalian semua untuk bisa menjalankan apa yang diajarkan Seduka. Apa yang diajarkan Seduka? Islam sejati. Apa itu?
Silih asa tidak boleh saling dendam dan saling bermusuhan. Mas Sedatul Kafi itu meninggalnya Sedatul Kafi dulu apa Ki Gede Alang-alang dulu? Ki Gede Alang-alang. Kenapa kita harus mengikuti dari edukasi? Kenapa tidak dari Ki Gede Alang-alang? Karena itu. Kalau Ki Gede Alang-alang mengajarkan gimana mencari duniawi, kalau Sedatul Kafi akhirat, bila mencari keduniawian akhirat. Oh, berarti dulu hanya mengajarkan yang masalah duniawi saja. Hablum minallahnya tidak pernah Ki Gede Alang-alang untuk mengajarkan kepada masyarakat cara menyembah Tuhan yang baik. Karena ada Sedatul Kafi. Anda hidup dari zaman apa dan sampai kapan? Saya dari alas roban, karena saya takluk dengan Kanjeng Sinunggun Sunan Jatipur, dan saya ini benar-benar mengabdi kepada dia. Waktunya mediator sadar. Ya kan tadi kan kita juga dapat banyak informasi dari makhluk gaib ya. Apakah informasi dari mereka bisa langsung kita terima begitu saja atau bagaimana, Kang? Ya, yang namanya jin itu kan sama seperti kita manusia ciptaan Allah. Oleh karena itu ketika ada informasi dari jin tentang sejarah ini dan itu tidak harus percaya. Akan tetapi kita hanya percaya bahwasanya yang namanya Ki Ageng Alang-alang itu ada, dan kita hanya bisa berdoa dan juga mengambil hikmah daripada sejarah dan juga perjalanan beliau itu seperti apa untuk mengembangkan Islam. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Kang Ujang atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ada pesan untuk Anda sampaikan dalam masalah sekitar tentang sabda daripada Ki Gede Alang-alang? Untuk masalahkan kalian semua, untuk bisa menjalankan apa yang diajarkan di Apa yang diajarkan Syedul Kafi? Islam sejati. Apa itu? Silih asa tidak boleh saling dendam dan saling